Masa sih untuk bisa healing kita tuh harus allowing everything? Dulu aku tuh bingung harus gimana, aku nggak tahu harus gimana. Ada momen dimana semuanya tuh harus selesai. Ada momen dimana semuanya tuh harus selesai dan terasa berat banget. Dan aku selalu berharap dulu semua itu cepat berakhir, atau aku aja yang kabur atau aku yang sembunyi. Karena udah di pojokan dan gak tahu lagi harus gimana. Disitulah aku mulai sadar bahwa untuk menyelesaikan sesuatu atau mulai healing, hal pertama yang harus aku lakukan adalah aku harus menerima diriku untuk merasakan semua hal, untuk merasakan segala hal yang badanku ingin rasain gitu. Jadi aku berpikir bahwa allowing everything itu menerima dan memahami sesuatu sebagaimana adanya aja, tanpa mencoba untuk mengontrol atau mengubah apapun. Terus gak melawan, gak kabur, gak menolak, dan gak menekan perasaan apapun yang gak nyaman. Dan allowing everything juga tidak menilai perasaan kita based on dari apakah perasaan ini nyaman atau tidak nyaman, karena perasaan semua yang badan kita rasain itu harus disamaratakan sama gitu. Dan disitu juga aku menyadari bahwa allowing everything itu beda dengan give up atau menyerah. Allowing everything datang dari kesadaran kita, dari pemahaman kita dengan apa yang terjadi. Allowing everything itu nggak pasif. Dia hadir, kita berani untuk hadir dan sadar kalau masalah yang ada ini gak lagi menjadi pengontrol semua hal. Tapi kalau give up kan atau menyerah datang dari keputusasaan kita, keinginan diri kita untuk lari, pura-pura gak ada masalah, pura-pura gak peduli dengan diri sendiri, padahal kita menyerah aja. Dan allowing everything muncul ketika kita melihat semua masalah dari sudut pandang yang lebih luas, dari bigger picture. Tapi kalau give up, itu datang dari kita menyerah dari hal yang kita merasa terjebak, dari keterbatasan diri kita juga. Jadi izinkan diri kita untuk merasakan perasaan apapun yang muncul. Ketika kita mulai berani menghadapi perasaan yang gak nyaman, itu tanda bahwa kita benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Kita ngerasain semua hal, kita ngerasain semua berbagai macam perasaan. Kita hidup gak autopilot lagi. Dan satu-satunya jalan yang harus kita hadapi aja, dijalanin aja seapa adanya, dan percaya bahwa di balik semua ini tuh proses untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih resilient. Kalau kamu lagi berada di titik yang sama, kita harus belajar dari momen-momen perasaan yang gak nyaman itu. Perasaan yang gak nyaman itu datang dari penyelidikan diri kita yang terdalam, untuk menyelidiki diri kita yang lebih dalam. Kita belajar bertahan, kita tahu bagaimana cara bertahan, kita tahu seberapa jauh kita bisa melangkah, dan semua ini tuh penting untuk kita. Dan kita akan menyadari bahwa perasaan yang gak nyaman itu akan berubah menjadi lebih halus. Kita akan sadar kalau hal ini tuh bukan lagi pusat dari segala hal, bukan lagi menjadi utama hidup kita. Rasa sakit itu akan berubah menjadi lebih halus. Rasa sakit itu akan tidak lagi membuat kita bereaksi. Rasa sakit itu akan datang, cuman hadir aja, cuman lewat aja. Karena yang proses healing itu proses gitu, bukan tujuan akhir. Allowing everything, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita akan mengembalikan diri kita yang jadi lebih utuh, jadi lebih otentik. Dan aku selalu bilang gini, izinkan diri kita untuk merasakan hal-hal yang gak nyaman, untuk ngasih ruang yang seluas-luasnya untuk perasaan yang nyaman.
Jadi allowing everything, rasain semua hal, rasain semua perasaan yang gak nyaman dalam diri kita.